Kita awali kabar hari ini dari Jakarta Tribuners. Baru-baru ini viral di dunia maya adanya sekelompok orang yang bermain sepatu roda di Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta. Netizen pun sempat menghujat kelompok tersebut di sosial media tanpa mengetahui bahwa sekelompok orang itu ternyata merupakan atlet sepatu roda DKI Jakarta. Terkait ini, Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta, Aminullah, menjelaskan pihaknya telah mengetahui duduk perkara yang ditimbulkan oleh Porserosi DKI Jakarta. Selengkapnya, liputannya akan dilaporkan oleh rekan Rafsan Zani Simanjorang, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Para pemirsa, Sabtu lalu memang sangat viral di mana puluhan atlet sepatu roda DKI Jakarta memilih berlatih di Jalan Gatot Subroto. Hal itu menimbulkan kecaman dari netizen karena menganggap apa yang dilakukan oleh atlet tersebut membahayakan pengendara lain dan juga mereka sendiri. Namun, dari pihak Porserose ataupun Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Sal selaku ketua telah melakukan permintaan maafnya, di mana Selasa kemarin dirinya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Dan meskipun ada tanda tangan para atlet untuk tidak mengulangi lagi, namun di sini juga Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta juga ikut memberikan tanggapan di mana dari awal mereka memang sudah mengetahui duduk perkara sebelum dipanggil Polda. Muhammad Sal terlebih dahulu dipanggil oleh pihak KONI DKI Jakarta. Dan atas keterangan dari Muhammad Sal dapat diketahui bahwa atlet DKI Jakarta memilih berlatih di Gatot Subroto karena pada Sabtu lalu sebenarnya atlet tersebut berlatih di gedung indoor yang dikhususkan untuk sepatu roda yang terdapat di Sunter, Jakarta Utara. Namun surat edaran yang tadinya yang mengatakan pada Sabtu lalu gedung tersebut dibuka untuk sepatu roda, namun ternyata saat atlet tiba di fasilitas sepatu roda tersebut, gedungnya ditutup dan baru dibersihkan dan baru bisa dipergunakan pada Senin kemarin, sehingga atlet sepatu roda yang tadinya sudah bersiap untuk berlatih akhirnya dibuat keputusan oleh para pengurus untuk berlatih di Jalan Gatot Subroto. Dan pemilihan jalan tersebut memang berguna juga untuk kategori maraton, di mana ada 42 km jarak yang harus ditempuh oleh atlet, sehingga pada Sabtu kemarin para pengurus memang memilih Gatot Subroto karena kualitas dari jalan juga bisa memadai untuk latihan atlet, dan juga pemilihan waktu juga sengaja di pagi hari karena untuk menghindari padatnya arus lalu lintas. Namun pihak KONI mengatakan memang apa yang dilakukan oleh Porserosi DKI Jakarta adalah salah karena sebelum mereka turun ke jalan mereka belum mendapatkan izin ataupun belum memberitahukan bahwa mereka akan berlatih di jalanan ke pihak-pihak terkait. Dan untuk hal itu ini menjadi pelajaran penting juga bagi Porserosi DKI Jakarta, dan KONI DKI Jakarta mengajak Porserosi untuk duduk bersama di mana nantinya untuk memfasilitasi atlet tersebut. Karena memang selain menggunakan gedung indoor yang terdapat di Sunter, Jakarta Utara, atlet yang ikut di kategori maraton yang jaraknya mencapai 42 km memang membutuhkan akses ataupun membutuhkan fasilitas seperti jalan yang dilakukan mereka kemarin. Untuk itu pihak KONI ingin juga mengajak Dispora DKI Jakarta untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Jikapun nantinya ada usul untuk mempergunakan jalan raya, maka terlebih dahulu harus mengurus izinnya, baik itu ke Dinas Perhubungan dan juga ke Dinas Lalu Lintas. Sekian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rafsan Zani sudah mendapatkan keterangan dari Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta, Aminullah. Berikut liputan lengkapnya. Pak Muhammad Sal atau biasa dipanggil Cing Ical ya, dia udah kasih penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Jadi yang jelas memang selama ini juga sebetulnya latihan tuh di indoor, kan ada fasilitas dari Pemda yang indoor. Nah memang
Mereka latihan itu rutin, di bulan puasa juga mereka latihan karena untuk menjaga peak. Kan peaknya atlet kan nggak boleh stuck, kalau terlalu stuck dia nanti akan turun. Kalau turun untuk rebound ke atas lagi agak berat. Itu kita cukup mengerti ya, untuk pembinaan prestasi dan mempertahankan fisik mereka, terutama untuk endurance karena ini untuk yang jarak jauh nih, yang maraton gitu. Nah, harusnya mereka latihan hari Sabtu kemarin tanggal 7 di indoor sesuai dengan surat edaran dari pengelola gedung tersebut bahwa tanggal 7 bisa digunakan setelah libur lebaran itu. Tapi ketika tanggal 7 mereka ke sana ternyata belum bisa digunakan karena harus dibersihkan dulu dan sebagainya dengan standar termasuk SOP-nya protokol kesehatan, disemprot dan sebagainya, baru bisa dibuka hari tanggal 9 kemarin Senin. Jadi karena mereka sudah terlanjur siap untuk latihan, ya kan? Nah, sehingga pelatih dan para pembina di sana, termasuk pengurus sana mengatakan ya udah kita latihan di jalan, gitu loh. Itu yang indoor, yang di Sunter Bang ya? Yang Sunter, Oke. indoor. Jadi indoor juga bisa digunakan sebetulnya. Cuma karena memang tadi itu karena masalah seperti ini, jadi mereka di jalan. Nah, kemudian juga terkait masyarakat yang ya katakanlah netizen lah apapun namanya yang tidak mengerti mengatakan bahwa ini mereka gaya-gayaan, ini bukan gaya-gayaan karena mereka bukan olahraga rekreatif, ini olahraga prestasi. Kalau yang gaya-gayaan itu kalau yang rekreatif hanya show off, mereka punya ini enggak ada nilai show off, ini betul-betul mereka latihan. Nah, pemilihan jamnya juga dilakukan jam pagi sehingga lalu lintas memang relatif lebih nggak terlalu longgar ya, nggak ada padat ya gitu. Hanya persoalannya memang tidak ada koordinasi dengan pihak pemilik jalan dalam hal ini Dishub dan juga kepolisian. Itu kemarin salahnya, dan makanya Pak Muhammad Sal sudah buat pernyataan dia minta maaf kalau itu belum ada karena memang ya tadi itu kondisinya sementara anak sudah siap, sudah fisiknya nggak mungkin lagi karena kalau terlalu dingin nanti kondisinya agak rumit lagi untuk dinaikkan peaknya gitu kan, sehingga harus bergerak gitu loh. Itu pun jalannya juga digunakan juga jalan-jalan yang memang yang memungkinkan itu, nggak ambil jalan-jalan yang tidak memungkinkan, dan memang akhirnya memang jalan protokol nih Pak. Jadi kemudian juga Polda sudah merespon dan memanggil pihak Porserosi DKI dalam ini Pak Sal, dia akan datang. Tadi saya sudah terima undangannya juga jam 1 ini di Ditlantas Polda Metro untuk diberikan edukasi dan penjelasan. Jadi selanjutnya kalau terjadi seperti itu maka harus didahului adalah pemberitahuan dulu kepada pihak Dishub maupun pihak kepolisian. Jadi bila perlu memang harus ada pengawalan, ya harus dilakukan pengawalan oleh pihak-pihak terkait. Jadi nggak bisa lepas begitu saja. Gitu. Walaupun sebetulnya pihak Porserosi sudah melakukan itu juga, maksudnya dijaga supaya mereka nggak keluar dan segala macam gitu loh. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.